Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 8 dari Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Saya sendiri, Olis Ineu, SMP Negeri 1 Suwa Timur. Winda Yesaleh, SDN 2 Bulango Utara. Dan saya, Milawati Abbas dari SDN 12 Kabila, akan mempraktekkan modul 2.3 tentang praktek coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Olis. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah kabar baik. Bu Olis bagaimana hari ini? Alhamdulillah baik juga seperti yang Ibu Nila lihat. Ibu Nila, hari ini apakah Ibu Nila akan melakukan coaching? Iya Bu Olis, hari ini saya akan melakukan coaching. Ibu Nila, sebelum Ibu Nila melakukan coaching, saya beritahukan dulu ke Ibu Nila karena pada hari ini saya akan mengamati Ibu Nila. Jadi perlu saya beritahukan ke Ibu Nila hal-hal yang akan saya nilai. Jadi yang pertama Ibu Nila, ini akan saya nilai nanti adalah apakah Ibu Nila pada saat melakukan coaching nanti sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian yang kedua, apakah Ibu Nila pada saat melakukan coaching nantinya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap coaching. Kemudian yang berikutnya lagi, apakah coaching ini memberikan respon atau menanggapi apa yang Ibu Nila tanyakan. Baik Bu Olis. Kemudian Ibu Nila juga jangan lupa prinsip coaching yang dimana diantaranya adalah kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, bolehkah Ibu Nila saya memberikan beberapa pertanyaan ke Ibu Nila? Boleh sekali Bu Olis. Yang pertama Ibu Nila, kompetensi apa yang ingin Ibu Nila capai atau Ibu Nila kembangkan pada coaching kali ini? Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini, yang pertama kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu. Nah, dari kompetensi inti yang Ibu Nila kembangkan, pasti ada kompetensi yang spesifik nanti. Mungkin boleh saya tahu Bu Nila? Iya. Yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan itu mendengarkan dengan aktif, dan yang kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, bagus Bu Nila. Nah, ini pertanyaan terakhir ya Bu Nila. Indikator ketercapaian yang bagaimana yang akan Ibu Nila capai pada coaching? Iya, indikator ketercapaian yang ingin saya capai yaitu coaching dia bisa memberikan atau dia bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dan kemudian langkah-langkah apa yang akan dia ambil dalam mengatasi masalah yang sedang dia hadapi. Seperti itu Bu Nila. Mungkin ini dulu yang saya tanyakan ke Ibu Nila pada tahap pra-observasi ini. Insya Allah nanti akan berlanjut nanti pada setelah observasi pasca observasi nanti. Mungkin silakan Ibu Nila akan melakukan coaching. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih kembali Bu Olis. Sama-sama Ibu Nila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Winda? Alhamdulillah kabar baik Bu. Apa kabar Bu Olis? Baik sekali. Ada apa Bu Winda? Saya lihat Bu Winda kurang semangat, tidak seperti biasanya. Begini Bu, saya ada sedikit problem di kelas Bu. Boleh saya tahu problemnya apa Bu Winda? Saya memiliki sedikit masalah di kelas Bu. Saya itu mempunyai siswa yang suka sekali bolos Bu. Dalam seminggu 5 hari efektif, dia tidak hadir itu sampai 3-4 hari Bu. Kadang pun kalau dia hadir,
itu dia tidak bisa menyesuaikan pelajaran di kelas dengan teman-temannya, Bu. Iya, iya Bu Winda, saya sangat paham. Dari percakapan ini, apa yang Ibu Winda harapkan dalam obrolan kita hari ini? Ya, yang saya harapkan dari obrolan ini, Bu, saya mendapatkan solusi dari permasalahan anak yang suka sekali bolos ini, Bu. Iya, saya ingin bertanya, menurut Ibu, anak yang membolos itu bisa dikatakan baik. Indikator baik menurut Ibu itu seperti apa? Menurut saya, anak yang suka bolos itu belum termasuk di anak baik karena dia belum bertanggung jawab atas dirinya sendiri, Bu. Dan menurut saya, indikator anak yang baik itu yang anak yang rajin ke sekolah, aktif dalam pembelajaran, dan tidak terlambat masuk kelas. Iya, baik Bu. Jadi menurut Ibu Winda, indikator anak baik rajin itu dia datang ke sekolah, aktif dalam pembelajaran, dan tidak terlambat masuk kelas. Sekarang menurut Ibu, apa yang bisa Ibu Winda lakukan untuk mencapai indikator yang baik agar anak ini rajin datang ke sekolah? Oke. Terima kasih, Bu. Yang akan saya lakukan yang pertama, saya akan membuat keyakinan kelas. Iya. Jadi dijelaskan kepada anak-anak itu kesepakatan atau keyakinan kelas itu Iya. seperti apa. Baik, Jadi baik. setelah itu mereka akan menyebutkan kesepakatan kelas. Misalnya harus rajin ke sekolah, harus berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, Iya. harus datang tepat waktu. Dan yang kedua, saya akan memutar video itu tentang keberhasilan anak yang rajin atau datang tepat waktu. Dan video kedua, saya akan memutar kegagalan anak yang sering bolos, sehingga dari tayangan kedua video itu anak-anak bisa menilai perilaku mana yang harus mereka lakukan dan yang mereka teladani. Baik Bu Winda, sangat luar biasa ya. Sekarang saya ingin bertanya, rencana apa yang akan Ibu Winda lakukan untuk menyelesaikan masalah yang sedang Ibu Winda hadapi? Rencana yang saya lakukan untuk menyelesaikan masalah ini, saya akan melakukan home visit, bertemu dengan orang tua untuk mengidentifikasi mengapa anak ini jarang ke sekolah. Kalaupun ke sekolah, datangnya selalu terlambat, sehingga saya bisa memberikan solusi yang terbaik kepada anak tersebut. Iya, baik Bu Winda. Dari rencana yang sudah Ibu lakukan, apakah dapat mengatasi masalah yang Ibu hadapi? Insya Allah, Bu, saya optimis dengan penyelesaian masalah yang saya sudah ambil. Iya, saya menunggu cerita kelanjutan dari masalah ini ya Ibu Winda. Ya, insya Allah, Bu, terima kasih atas waktunya sudah mau mendengarkan cerita saya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nila. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Olis. Ibu Nila tadi sudah melakukan coaching dengan Ibu Winda. Iya. Nah, pada pasca observasi ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Nila. Iya. Apa saja yang Ibu sudah lakukan pada saat coaching terkait dengan indikator pencapaian? Iya, baik, Ibu Olis. Yang sudah saya lakukan terkait indikator pencapaian itu sudah sesuai dengan coaching Alur Tirta, yaitu mulai dari tujuannya, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Seperti itu, Ibu Olis. Terima kasih, Bu Nila. Saya juga di sini sebagai observernya melihat tadi Ibu Nila bersama Ibu Winda melakukan coaching. Saya sudah melihat coaching yang dilakukan sudah sesuai dengan Alur Tirta. Kemudian di sini juga Ibu Nila sebagai coach sudah mampu menggali pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Winda sehingga nantinya Ibu Winda sebagai coach di sini mengemukakan solusi dalam pemecahan masalah dan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mengatasi berbagai macam permasalahan. Iya, Ibu Olis. Ibu Nila, baiklah untuk pertanyaan terakhir, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Nila kembangkan
pada coaching berikutnya setelah Ibu Nila melakukan coaching tadi bersama Ibu Nila. Iya, baik Bu Olis. Yang ingin lebih saya tingkatkan adalah bagaimana coaching alur tirta yang lebih baik lagi, baik pada tujuan, identifikasi masalah, rencana aksinya, dan tanggung jawabnya. Seperti itu Ibu Olis. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching ini lebih baik lagi dan dapat bermanfaat. Iya, Mungkin demikian dulu pertanyaan dari saya dalam pasca observasi ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi di lain waktu. Terima kasih. Terima kasih kembali Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Olis. Apa kabar hari ini? Kabar baik, alhamdulillah. Kemarin Ibu Nila sempat WA saya. Katanya ada sesuatu yang ingin dibicarakan dengan saya. Iya, Ibu Olis, ada sesuatu yang ingin saya bicarakan. Boleh saya tahu, Bu Nila? Boleh, Bu Olis. Mungkin ada masalah. Iya, saya punya sedikit beban dalam pikiran saya karena ini terkait anak didik saya di sekolah, Bu Olis. Anak ini sering tidak masuk sekolah, baik dia dalam seminggu itu bisa sampai 2 hari tidak masuk sekolah. Nanti kalau dia mengirimkan kabar lewat chat WA, iya, orang tua kan di dalam grup itu kan otomatis ada banyak, Bu Olis. Iya. Nah, orang tuanya itu kalau mengirim pesan di dalam grup WA itu, saya contohkan ya Bu Olis, misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hari ini anak ini, saya tidak mungkin sebutkan namanya, ya hari ini anak ini tidak hadir karena masih jaga adiknya yang lagi sakit, masih jaga adiknya, kebetulan saya orang tuanya masih dalam keadaan sakit. Tapi itu kejadian Bu Olis bukan hanya baru kali ini, sudah berkali-kali. Tapi saya di situ pada saat, karena ini kan baru kelas 6 semester 1 masih awal, jadi saya juga masih melakukan asesmen tentang karakter di anak didik, kemudian orang tua juga seperti apa. Nah, pada saat saya menerima WA itu saya tidak langsung balas, Bu Olis, karena nanti di dalam grup itu kan ada banyak sekali orang tua. Saya bagaimana ya, anak ini kemarin juga tidak hadir. Alasannya alasan yang sama. Ibunya pada saat dia sudah mau ke sekolah, ibunya di ampel sakit asam lambung. Ya, jadi saya tidak bisa berkata-kata lain. Ketika mau ditanya, anak ini cuma bisa menangis. Ya, seperti itu Bu Olis masalahnya. Jadi di sini Bu Nila, saya memahami berarti masalahnya Ibu Nila ini seorang siswa yang di kelasnya Ibu Nila yaitu kelas 6 yang sering tidak hadir kelas sehingga frekuensi kehadiran dalam pembelajaran ini sangat kurang disebabkan bukan karena dia sakit atau apa, tetapi sebagian besar ketidakhadiran itu disebabkan oleh orang tua yang membebani kerjaan terhadap anak. Berarti di sini Ibu merasa punya permasalahan bagaimana anak ini supaya bisa sama-sama dengan anak yang teman-teman yang lain bisa belajar. Nah, pasti sebagai gurunya Ibu Nila punya harapan-harapan yang terbaik mungkin pada anak ini. Kira-kira seperti apa harapannya Ibu Nila terhadap anak ini? Iya, harapan saya masih sama dengan kita sebagai guru, Bu Olis. Tentu kita ingin yang terbaik bagi anak-anak didik. Saya ingin dia tetap sekolah sebagaimana biasa dengan orang tuanya. Saya maunya orang tuanya itu memprioritaskan anaknya dalam pendidikan tanpa harus mengganggu aktivitas pembelajarannya, karena kan namanya orang tua jelas kita memprioritaskan anak. Apalagi anaknya ini bisa dibilang pengetahuannya bagus, Bu Olis. Sangat bagus Ibu Nila. Harapan Ibu Nila sebagai orang tua kedua di sekolah bagi anak ini pasti menginginkan anak ini bisa berhasil dengan cara belajar di sekolah sesama dengan teman-temannya. Nah, berarti di sini Ibu Nila, harapan-harapan Ibu Nila sangat baik. Pasti Ibu Nila punya langkah-langkah apa mungkin supaya anak ini
bisa belajar sebagaimana biasa di sekolah, frekuensi kehadirannya juga sesuai dengan apa harapannya Ibu Nila. Mungkin di sini ada langkah-langkah Ibu Nila yang lakukan supaya bisa mengantisipasi anak ini. Iya, baik sekali Bu Olis. Saya sudah melakukan beberapa langkah-langkah. Setelah menerima WA itu, saya tidak langsung membalasnya, tapi saya melakukan asesmen dulu mulai dari kelas bawah sebelumnya. Saya datangi Bu di kelas 5, saya tanya bagaimana karakter anak ini. Sudah dijelaskan seperti ini, lebih baik tidak usah dibalas karena begini, orang tuanya itu ketika dibalas pesannya nanti akan beruntun balasnya, jadi akan mengundang emosi guru seperti itu. Kemudian saya sudah melakukan wawancara, berdialog dengan ibu kepala sekolah tentang anak ini. Dari situ saya memperoleh beberapa masukan terkait itu, bahwa memang anak ini Ibu Olis dari kelas sebelumnya seperti ini. Bahkan ketika kita ada namanya sekolah kan ada melakukan kebersihan setiap hari Jumat. Orang tuanya sampai WA ibu guru kelas 4, katanya kalau cuma disuruh kerja di sekolah, lebih baik kerja di rumah. Seperti itu Ibu Olis. Nah, jadi kemudian ada lagi Bu Olis, ada lagi beberapa, saya punya ini, saya akan mengundang beberapa orang tua. Saya akan melakukan pertemuan dengan orang tua. Jadi otomatis orang tuanya akan datang. Iya. Jadi di situ tidak akan nampak bahwa saya ada masalah dengan anak ini. Jadi nanti di situ akan ada pertemuan dengan orang tua. Seperti itu Bu Olis. Jadi saya sangat salut dengan langkah-langkah yang akan Ibu Nila lakukan dalam mengantisipasi masalah anak ini, di mana yang pertama melakukan penilaian dari asesmen awal dengan kelas sebelumnya dia berada di kelas 5 untuk mengetahui latar belakang keluarganya. Kemudian Ibu Nila juga sudah berkonsultasi dengan kepala sekolah akan melakukan rapat singkat bersama seluruh orang tua, sehingga nantinya tidak terkesan bahwa orang tua anak ini yang diundang karena anaknya bermasalah. Jadi langkah-langkah yang Ibu Nila lakukan itu sangat baik ya, tetapi karena ingin melihat permasalahan yang makin lama ini mungkin akan segera diselesaikan, mungkin kapan Ibu Nila lakukan langkah ini? Iya, langkah ini sudah saya lakukan tahap awalnya Bu Olis. Tahap selanjutnya nanti akan ada rapat dengan orang tua siswa kelas 6. Kebetulan memang saya akan mengadakan rapat awal di semester baru. Semester 1 akan menyampaikan beberapa hal terkait kurikulum. Itu nanti akan saya sampaikan juga. Jadi nanti saya punya kesempatan bertemu langsung dengan orang tua dari anak ini. Bagus Ibu Nila. Jadi Ibu Nila di sini Ibu Nila akan secepatnya melakukan rapat dengan orang tua itu. Insya Allah Ibu Nila yang Ibu Nila lakukan ini bisa berhasil ya, karena ini merupakan solusi yang sangat baik dalam mengatasi masalah ini ya. Mungkin saya juga senang bertemu dengan Ibu Nila karena mendapatkan solusi-solusi yang terbaik dalam mengantisipasi masalah siswa yang kurang hadir dalam kelas. Terima kasih Ibu Nila. Saya sangat berterima kasih karena Bu Olis bisa berkesempatan hadir. Bu Indah juga terima kasih Bu. Sama-sama, insya Allah Bu, kalau lain waktu kita bertemu kembali, mungkin setelah melakukan langkah-langkah ini mungkin bisa kita bincang-bincang lagi. Baik, insya Allah Ibu ya. Insya Allah Bu Olis. Terima kasih atas kesempatannya juga ya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini baik Bu. Ada apa Bu Olis? Saya lihat wajah Ibu Olis hari ini agak kurang bersemangat. Kira-kira ada masalah apa Bu Olis? Begini Bu, akhir-akhir ini saya punya masalah sedikit dengan anak didik saya. Saya kan perwalian kelas 8 Bu. Siswa saya kelas 8 itu ada seorang laki-laki Ibu. Hari-harinya selalu mengganggu temannya sehingga membuat kelas ini dan teman-temannya merasa tidak nyaman. Di mana Bu selalu
setiap hari dia mengganggu temannya, contohnya seperti mematahkan pensilnya, mistarnya, merusak buku atau selalu mengganggu temannya, sehingga teman-teman ini sudah mengeluh ke saya sebagai wali kelasnya ibu, mau pindah dari sekolah ini kalau anak ini masih ada di dalam kelas sama saya. Nah, sehingga saya sudah berapa kali melakukan hal-hal untuk memperbaiki perilaku anak ini ibu, di mana saya menasihatinya, tetapi dari hari ke hari saya lihat perkembangannya begitu-begitu terus, tetap mengganggu teman-temannya sehingga membuat teman-teman merasa tidak nyaman berada dalam kelas. Itu permasalahan saya ibu. Oke, baiklah, berarti masalah ibu ini tentang anak yang sering mengganggu temannya. Iya. Nah, dari percakapan ini, kira-kira apa yang Ibu Olis harapkan dari obrolan kita hari ini, Bu? Nah, saya mengharapkan ibu, saya berbincang-bincang dengan ibu ini, saya mendapatkan solusi dalam mengatasi masalah perilaku anak ini. Insya Allah dengan bincang-bincang dengan ibu, saya ingin mendapatkan apa yang akan dilakukan supaya bisa merubah perilaku anak ini, Bu. Oke, baik. Menurut Ibu Olis, anak yang nakal tadi itu sudah bisa dikatakan baik. Menurut Ibu, indikator anak baik itu seperti apa? Begini Bu, karena dia selalu mengganggu temannya, jadi di sini saya mengharapkan harapan yang ingin saya inginkan atau indikator yang sebagaimana Ibu katakan yang saya harapkan, saya menginginkan anak ini sikapnya baik atau bisa menghargai temannya, kemudian dia bisa ada rasa empati terhadap temannya, bisa menolong temannya, sehingga bisa membuat anak ini perilakunya yang sangat baik. Oke, bagus sekali Bu Olis. Menurut Ibu, apa yang bisa Ibu lakukan untuk mencapai indikator yang baik ini agar anak ini tidak bisa mengganggu teman-temannya lagi? Di sini Bu, saya sudah berpikir juga ada suatu cara atau langkah saya dalam mengatasi masalah anak ini. Yang pertama langkah ini saya lakukan itu karena selama ini yang saya lakukan adalah hanya mengingatkan mereka atas peraturan-peraturan di sekolah dan menasihati, tapi tidak ada. Saya punya cara maupun langkah-langkah solusi. Yang pertama Ibu, saya ingin membuat satu keyakinan kelas ya atau kesepakatan kelas, karena di mana pada saat melakukan keyakinan kelas ini berarti di sini anak-anak semua seluruh kelas ini peserta didiknya membuat satu peraturan yang mereka sepakati, yang nantinya peraturan itu dari mereka sendiri, kemudian mereka yang menyepakati, dan apabila mereka langgar akan mereka pertanggungjawabkan. Nah, nantinya di sini Ibu, saya lakukan langkah-langkah ini, insya Allah bisa merubah perilaku anak ya. Kemudian yang kedua, saya juga ingin melakukan memutar video peran-peran yang baik maupun peran yang kurang baik. Nantinya anak ini mungkin anak ini bisa melihat video apa efek manfaat ataupun kerugian apabila kita tidak berbuat baik, dan apabila yang berbuat baik apa manfaatnya. Mungkin dengan cara-cara seperti ini, langkah-langkah yang saya lakukan dua ini insya Allah bisa merubah perilaku daripada anak tersebut. Wah, luar biasa Ibu Olis. Rencana apa yang akan Ibu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, rencana saya juga yang pertama, saya akan mengetahui latar belakang keluarga anak ini. Biasanya mungkin anak ini kurang perhatian atau kasih sayang dari orang tuanya juga. Jadi saya juga ingin mencari tahu atau ingin berkunjung ke rumahnya dengan memanggil salah satu guru BK yang ada di sekolahnya saya, karena guru BK yang lebih mengetahui karakter daripada anak ini. Luar biasa ya Bu. Dari rencana yang Ibu lakukan, apakah dapat mengatasi masalah-masalah yang Ibu hadapi?
Insya Allah Bu, saya akan yakin insya Allah cara-cara yang akan saya lakukan ini bisa berhasil dan bisa mengatasi apa yang menjadi permasalahan saya. Oke, saya menunggu cerita kelanjutan cerita dari yang hari ini kita obrolkan ya Bu. Insya Allah Ibu. Terima kasih Bu, saya hari ini sudah merasa lega karena saya sudah bertemu dengan Ibu. Nantinya apa yang saya risaukan selama ini dengan adanya perbincangan Ibu dan memberikan kesempatan kepada saya sudah mendapatkan solusi dan insya Allah akan saya lakukan. Alhamdulillah kalau begitu Bu. Terima kasih Bu atas kesempatannya, saya ucapkan banyak terima kasih. Tapi Ibu jangan bosan-bosan karena setelah ini saya akan melakukan perbincangan. Insya Allah ya. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama, terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah praktek coaching dari kami. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerak.